Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Bumi dengan NPM 21219125 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil jurnal refleksi dari mata kuliah Profesi Pendidikan. Untuk yang pertama ada review pengalaman belajar. Beberapa hal yang telah dipelajari dalam mata kuliah ini itu topik yang ke-1 adalah pengantar profesi. Pada topik yang ke-1 ini mempelajari tentang pengantar profesi, mulai dari pengertian profesi, perbedaan profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Lalu karakteristik dan syarat profesi dan juga ciri-ciri dan syarat profesi guru. Pengantar profesi adalah sebuah materi yang membahas tentang dunia profesi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh para profesional. Dalam pengantar profesi dibahas juga tentang pentingnya memiliki profesi dan bagaimana membangun karir dalam bidang tertentu. Untuk topik yang kedua ada profesi guru. Pada topik kedua ini membahas tentang profesi guru mulai dari sejarah profesi guru, tugas dan fungsi guru, dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Guru adalah orang yang berpendidikan dan sangat mendasar dalam ilmu pendidikan, pengajaran, pelatihan, evaluasi, pengajaran ilmu, dan evaluasi siswa. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting. Apalagi suatu bangsa yang sedang membangun terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah perintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Untuk topik yang ketiga yaitu komponen yang harus dimiliki oleh guru dan dosen. Pada topik ini mempelajari tentang komponen yang harus dimiliki oleh guru dan dosen yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Topik ketiga ini juga membahas tentang pengertian dari kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Lalu membahas cara penerapan dan manfaat dari keempat kompetensi tersebut, sehingga nantinya guru mempunyai bekal dalam melakukan pembelajaran. Untuk topik yang keempat itu komponen sistem pendidikan guru profesional. Pada topik keempat ini membahas tentang pendidikan sebagai sebuah sistem, komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia, komponen-komponen sistem pendidikan profesi guru. Topik yang kelima yaitu profesi pendidikan. Pada topik kelima ini membahas tentang profesi pendidikan yaitu model pendidikan guru. Yang pertama model konkurer dan asumsi model konkurer. Yang kedua itu model konsekutif, lalu perbedaan model konkurer dan konsekutif, pre-service, pendidikan guru, dan pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Berkenaan dengan model pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan bagi guru selama ini dikenal ada dua model yaitu konkuren pre-service dan konsekutif pre-service model. Topik yang keenam itu model in service pendidikan guru dalam pengembangan dan profesionalisme. Pada topik ini membahas tentang satu in service dan tujuan program in service, yang kedua upgrading dan tujuan upgrading, yang ketiga pendidikan atau latihan profesionalitas guru melalui in service training dan upgrading, yang keempat sejauh mana model in service dan upgrading pendidikan guru dalam pengembangan profesionalisme, yang kelima kelebihan dan kekurangan in service, yang keenam kelebihan dan kekurangan upgrading. Pendidikan dan latihan profesionalitas sangat penting bagi guru. Contohnya melalui in-service training dan upgrading yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Topik yang ketujuh yaitu permasalahan-permasalahan dalam profesi guru. Pada topik ketujuh ini membahas tentang beberapa tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran, konseptualisasi ilmu pengetahuan untuk pembelajaran, dan pentingnya
pekerjaan kependidikan sebagai profesi. Topik yang ke-8 yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Pada topik 8 ini membahas tentang pengertian pengembangan guru profesional, komponen-komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional, kelebihan calon guru dari model konkurer dan konsekutif, kelemahan calon guru dari model konkuren dan konsekutif, lalu profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain. Yang selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Hal ini sangat penting untuk dipelajari karena topik-topik yang dibahas berguna sebagai bekal yang dapat diimplementasikan nantinya ketika kita sebagai calon guru atau pendidik melakukan pembelajaran di sekolah. Dengan mempelajari topik-topik pada mata kuliah profesi pendidikan, kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas. Profesi keguruan mempunyai dimensi yang sangat luas dan dalam, mulai dari pemahaman secara mendalam tentang wawasan yang mendasari pergaulan, pendidikan antara guru dan murid, penguasaan materi ajar, sampai kepada pemahaman tentang latar keadaan atau setting di mana atau dalam lingkungan apa tindakan pendidikan itu harus dilakukan. Peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Saya mempelajari topik pada mata kuliah ini dengan mempelajari teori-teori yang telah diberikan oleh dosen pengampu, lalu didiskusikan dengan teman sejawat, dan refleksi dengan bersama dosen pengampu mata kuliah. Lalu ada analisis artefak pembelajaran. Artefak yang mendukung hasil dan refleksi saya adalah bentuk tugas yang telah dikerjakan saya dan teman-teman saya. Di sini ada beberapa file PPT yang telah dikerjakan oleh kelompok saya dan kelompok teman saya dari berbagai topik ke-8 topik di atas, seperti profesi pendidikan, yang selanjutnya ada pembelajaran bermakna atau good practices. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan setelah mempelajari teori-teori pada mata kuliah profesi pendidikan, yaitu saya tahu tentang dari sejarah profesi guru, tugas dan fungsi guru, keterampilan dasar yang harus dimiliki guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan dengan mempelajari teori-teori dalam mata kuliah profesi pendidikan juga, kita nantinya bisa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di sekolah yang berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.